Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah ini bun, ada beberapa pertanyaan dari klien saya yang ingin saya jawab di video kali ini. Suami kok lebih mesra sama selingkuhannya ya? Padahal kalau di rumah itu kaku. Kenapa ya suamiku itu lebih happy pas sama pelakornya? Kenapa sih suami malah lebih nyambung sama selingkuhannya? Kenapa suami di sini terlihat lebih tertawa, lebih hidup, dan lebih ringan ngobrol sama wanita lain, tapi kaku dan dingin di depan istrinya sendiri? Bahkan di kasus yang sampai ke perzinahan, ada klien saya yang bertanya-tanya nih bun, aduh ini suami saya tuh bisa ngelakuin itu bun sama selingkuhannya, tapi kalau sama saya, dia malah jadi dingin. Nah akhirnya bun, ini muncul kesimpulan bahwa suami lebih cinta sama selingkuhannya. Dan kalau bunda pernah merasa seperti itu, saya bisa memahami bun, bagaimana rasanya ada di posisi bunda. Sebagai istri yang harusnya menjadi tempat pertama untuk suami pulang, tentu rasanya sakit dan teriris banget mengingat hati suami yang lebih diberikan pada wanita lain. Tapi apapun yang terjadi, yakinlah pada satu hal, bahwa itu semua bukan salah bunda. Bukan karena bunda kurang soal penampilan, pelayanan, atau kepribadian. Karena yang namanya orang lagi selingkuh, maka dia gak akan bisa mensyukuri apapun yang sudah bunda berikan ke suami. Karena ya auranya tertutup oleh energi kemaksiatannya. Belum lagi kalau si pelakor ini adalah tipe pemakai susuk pemikat. Dan bisa saya tegaskan di sini bahwa jatuh cintanya suami ke pelakor itu ya bukan cinta yang sejati. Nah yang dirasakan suami bunda itu adalah perasaan kecenderungan terhadap lawan jenis yang sifatnya sementara. Tapi bun, kalau memang sementara kenapa nggak lepas-lepas? Kok rasanya suami di sini malah makin lengket nih sama pelakornya? Bahkan suami tuh sampai bilang loh ke saya, aku tuh lebih nyaman dan lebih cocok sama dia daripada kamu. Aduh bunda, ini sebenarnya apa ya kalau nggak disebut cinta? Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, kalaupun suami saat ini tampak mesra, ya lebih lengket dan nyaman dengan selingkuhannya, maka itu hanyalah apa yang tampak dari luar. Dan itu hanyalah sebuah fenomena matinya akal sehat karena jiwanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan energi kemaksiatannya. Tapi sejatinya, kalaupun mereka hidup bersama, ya apalagi dalam waktu yang cukup lama, maka rasa ketertarikan itu ya sudah nggak berguna lagi. Karena orang yang punya hubungan itu pasti akan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan dan tantangan-tantangan hidup. Nah di sini bukan lagi nih bun hasrat cinta yang berbicara, tapi soal karakter, kepribadian, mental, dan niat yang lurus. Makanya banyak suami yang nyesel karena udah berhubungan terlalu jauh sama pelakor yang ternyata kualitasnya itu jauh di bawah istrinya. Si pelakor ini ternyata cuma parasit, nggak bisa memahami kesusahan suami, ya sukanya nuntut, bawel, dan sebagainya. Itulah kenapa saya berani bilang bahwa cinta suami dan pelakor itu palsu. Karena yang namanya cinta itu mewajibkan adanya sifat-sifat luhur yang harus dijaga, seperti amanah, tanggung jawab, tidak menyakiti dan tidak merugikan, taat pada zat yang maha rahman, dan masih banyak lagi. Jadi nggak ada ceritanya tuh bun, suami dan pelakor jadi cinta sejati. Ya kalau cuma menjadi teman mengumbar hawa nafsu ya iya. Tapi begitu mereka masuk ke fase berikutnya, nah akan ada fase konflik dalam hubungan. Dan di sini semua karakter asli suami itu juga keluar semua. Si pelakor itu juga sama. Dia bakal keluar semua sifat aslinya, bun. Apalagi dia merasa di sini sudah memiliki suami bunda. Jadi ya ada rasa jumawa di hatinya. Nah, di momen seperti ini itu biasanya orang akan mulai lupa diri. Keluarlah tuh bun semua sifat-sifat buruknya, ya mulai dari sifat dominannya, galaknya, judesnya, hobi ngedramanya, semuanya itu akan keluar dan gak bisa ditutup-tutupi. Nah di fase konflik inilah biasanya suami bunda akan masuk ke dalam fase logisnya. Akalnya itu akan pelan-pelan mulai hidup. Dia jadi mulai bisa melihat dan merasakan nih bun, duh kok gini ya, kok gak kayak dulu ya, kok dia gak semanis dulu, mana sifat ngalahnya kemarin, kok nggak ada? Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati suami ini akan kembali tertutup ketika si pelakor ini masih kuat pengaruh energi negatifnya. Entah dengan
terus nih mengirimkan energi pelet ke suami atau terus menjaga energi susuk pemikatnya. Ini yang bikin suami jadi kayak orang bingung ya, linglung, gak nyambung, dan kayak gak kenal siapa dirinya. Dia jadi merasa, ya harusnya aku udah lepas dari wanita ini, tapi kenapa susah ngelakuinnya ya? Kenapa rasanya tuh kayak berat banget? Kalau suami bunda sedang merasakan hal semacam ini, itu bisa jadi ada pengaruh energi negatif yang masih terus dikirimkan oleh pelakor. Cara mengatasinya bagaimana? Pertama, bunda pahami fase-fase yang sedang dialami suami ya, supaya bunda itu nggak mudah baper dan bisa menyikapi suami itu dengan tenang. Misalnya nih, bunda paham kalau suami saat ini itu sedang ada di fase bulan madunya sama pelakor. Maka di sini bunda akan bisa bilang begini ke diri sendiri. Oke, saat ini suamiku memang belum bisa diharapkan sama sekali. Jadi ya aku harus mandiri, menciptakan kebahagiaanku sendiri dan gak boleh berharap sama suami. Nah, jadi bun, di sini bunda bisa mengelola ekspektasi bunda sendiri sehingga gak gampang baper. Terus misalnya nih bun, suami bunda di sini lagi linglung, gak bisa diajak ngomong, maka bunda bisa memahami bahwa ini sebenarnya suami udah mau sadar, tapi energi negatif dari si pelakor itu masih kuat. Nah di sini bunda bisa fokus sama diri bunda sambil istiqomah mendawamkan zikir dengan tasbih karomah ar-Rahman sebagai ikhtiar spiritualnya supaya energi negatif itu tuh lebih cepat sirna. Oke, yang kedua yang perlu bunda lakukan ya ketika berikhtiar menyadarkan suami di sini adalah persiapkan bunda untuk menyambut taubatnya suami ya, terutama ketika suami udah masuk ke fase konflik sama pelakornya. Nah di saat suami lagi kosong, linglung atau lagi capek sama pelakor, nah itu bunda langsung bilang begini ke diri bunda, alhamdulillah, makasih ya Allah, suamiku sudah mau sadar sebentar lagi. Oke, selanjutnya berikan yang terbaik ya, seolah-olah suami bunda di sini sudah taubat. Jadi di sini pastikan dalam hati bunda itu rasanya udah tenang, udah stabil, udah damai dan penuh syukur karena merasakan perubahan positif di dalam diri suami. Nah, husnuzonnya bunda ini kalau bunda tindak lanjuti dengan tindakan-tindakan baik ke suami, maka energinya akan dilipat gandakan Allah lewat perubahan-perubahan positif lainnya. Jadi semakin bunda itu fokus ke perubahan positif suami, maka akan semakin kelihatan banyak sekali perubahannya. Dan semesta ini bun akan Allah gerakan untuk mengabulkan hajat-hajat bunda. Itulah kenapa menyambut taubatnya suami dari perselingkuhan itu akan jauh lebih ringan kalau dilengkapi dengan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya dengan mendawamkan zikir. Bangun di sepertiga malam dan berdoa sama Allah. Jadi buat para sahabat bunda yang ingin saya bimbing untuk membawa energi perubahan positif dalam diri suami, maka silakan bunda bisa langsung klik saja link WhatsApp yang ada di deskripsi video yang ada di bawah ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.